Oke, ya semuanya kembali bersama channel gue hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, bener, anjay. Oke, jadi di video pertama gue kali ini, ya gue baru upload ya, bener. Di sini gue akan ngebahas singkat tentang HP yang gue pegang ini di tahun sekarang, coy. Oke, kenal ini Xiaomi Redmi berapa ya? Redmi 6 ya, bener. Oke, nah di sini gue beli HP ini itu kisaran 200 ribuan aja. Kok murah bang? Cuma 200 ribu? Ya emang ini murah ya, bener. Ya karena apa? Karena HP-nya juga ini minus ya. Kalau nggak salah minusnya itu fingerprint sama tombol power dan volume juga itu udah gak berfungsi ya. Ya paling modalan dikit-dikitan ya beli tombol power sama volume kemudian dibenerin. Ya jadi cuan ya badar. Oke. Nah untuk selebihnya ini masih normal. LCD masih normal. Kemudian ini backdoornya masih normal dan segel Orient pabrik ya. Oke, tapi di sini gue gak mau ngebahas soal ori atau enggaknya. Tapi di sini gue akan ngebahas singkat tentang HP ini di tahun sekarang. Kira-kira masih lanjut jadi dipakai di tahun 2024 ini, hampir menginjak ke tahun 2025. Oke, di sini kita langsung lanjut saja ke pembahasan singkatnya, Cok. Cekidor. Oke, nah di sini sebelum gue ngebahas soal HP-nya, bentar dulu. Di sini gue pengen ngebahas soal harganya dulu. Oke, nah ya, di sini kita kembali ke tahun 2018 ya. Nah untuk harganya dulu pas awal rilis untuk varian RAM 3/32 itu kalau gue salah kisaran 1.999 ya. Jadi 2 juta kurang 1.000 coy. Dan buat varian yang 4/64 GB-nya itu kalau nggak salah 2 juta 399 ya. Jadi 2.400.000 kurang 1.000. Biasa cuy. Kalau HP kan itu pasti kurang 1.000. Oke, nah itu pun tahun dulu. Nah, kalau untuk tahun sekarang sih gue kurang tahu ya tersedia atau tidak tersedia barang HP-nya. Cuma di sini buat kalian yang apa ya, lihat-lihat di toko online ada harga baru itu kisaran harga murah, tapi itu gue takut coy. Takutnya apa? Karena takut HP replika ataupun refurbis ya. Tapi ya terserah kalian juga sih kalau mau beli ya boleh aja cuy gitu ya. Tapi kalau yang original ya gue lebih percaya ke HP second ya. Gitu coy. Meskipun harganya itu murah tapi kalau yang original ya gue tablek-tablek aja sih, gas-gas aja ya gitu ya. Oke, nah terus untuk harga secondnya kalau di daerah gue sih itu lebih murah lagi coy. Untuk harganya untuk varian RAM 4/64 GB itu 400 ribuan sampai 500 ribuan aja udah dapat yang masih fulus ya. Cuma buat varian yang 3/32 ya paling 300 ribuan itu udah dapat ya bener. Jadi untuk Xiaomi Redmi 6 ini udah turun banget harganya ya. Apalagi seri Redmi 8A, Redmi 8, Redmi 6A-nya yang adiknya coy, itu pasti lebih murah lagi ya, gitu ya. Oke, hal yang mendasar di sini gue pengen ngebahas soal desainnya dulu. Nah, untuk desainnya bisa kalian lihat ya, Badar, tampilannya kalau menurut gue sih ini kelihatan simple dan apa ya gue ngomongnya cuy. Simple sama elegan lah gitu ya, itu lebih tepatnya. Ah, gitu cowok. Gue agak susah ya kalau ngomong bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Oke, nah terus untuk ukuran sendiri, HP ini cuma berukuran 5,45 inci, cok. Jadi gak terlalu gede, gak juga terlalu kecil. Nah, jadi ketika gue mengoperasikan HP ini pakai satu tangan, ini gak terlalu gimana ya, gak terlalu ribet cuy. Enakan ya pakai satu tangan juga. Dan ditambah lagi dari lekukan desainnya, bisa kalian lihat ya. Ini ada lekukan-lekukan kecil. Ini menambah kenyamanan ketika gue megang HP ini ya. Oke, mantap. Itu hal yang gue suka dari HP ini. Oke, nah terus untuk bagian-bagiannya juga ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu riweuheun ya. Untuk tombol sama penempatan SIM tray-nya, kemudian di atasnya ini ada lubang headset, kemudian yang di bawahnya juga di sini ada lubang kecil dan ini lubang casan yang masih micro USB cuy. Jadi belum Type C ya. Dan ini di belakang juga ini ada satu buah speaker sama fingerprint-nya. Ya cuma di sini untuk fingerprint-nya ini udah gak berfungsi ya. Oke, nah untuk HP-nya juga ini lumayan tipis ya. Dan untuk bobotnya juga ini kebilang ringan. Untuk bobotnya kalau nggak salah kisaran 145 gram. 45, 46 gram coy. Sorry, kurang satu angka ya. Oke, terus ngomongin desain sudah, ya gitu aja sih itu dari gua. Dan kemudian di sini kita langsung lanjut ngomongin soal spesifikasi layarnya coy. Nah, untuk layarnya sendiri, HP ini bertipe IPS LCD. Untuk resolusinya sendiri cuma 720 kali 1044 piksel. Oke, nah meskipun untuk resolusinya itu cuma 720 ya benar, dan tipenya juga itu masih IPS LCD, tapi kita juga bisa dimanjakan soal detail sama warnanya. Dan di sini gue coba nonton Bang David Getting. Ini untuk ketajamannya ini masih oke sih kalau menurut gue cuy. Cuma dari soal warna ini nggak terlalu wawahan amat ya benar. Ya, tapi juga itu nggak terlalu kurang. Jadi gue ngomongnya standaran lah. Standaran HP 1 jutaan di zamannya.
Oke, lanjut ngomongin soal performanya. Nah, untuk urusan performa, HP ini ditenagai oleh apa, Cok? Coba kalian tebak ya. Ya, MediaTek Helio P22 yang dibekali oleh dua varian RAM untuk seri Redmi 6 ini. Yang pertama itu RAM 3/32 yang gue pegang ini. Kemudian yang 4/64 GB ya, benar. Jadi HP ini kalau nggak salah punya dua varian aja ya, benar. Nah, sedangkan yang adiknya seri Redmi 6i, Redmi 6A itu punya berapa yuk? Punya tiga varian ya kalau nggak salah cuy. Yang pertama itu RAM 2/16, kemudian yang kedua itu RAM 2/32, kemudian yang ketiga itu RAM 3/32 ya. Jadi punya tiga varian. Sedangkan untuk kapasitas RAM 4/64 GB cuma ada di seri Redmi 6 doang ya. Gitu ya, Cok. Ya, moga aja di sini kalian ngerti-ngerti ya kalau gue ngejelasin kayak ginian ya. Susah, Cok, kalau gue ngomong bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, untuk urusan MIUI. Nah, di sini untuk MIUI yang gue pegang ini MIUI 9 sama Android 8, cuy. Cuma di sini untuk Redmi 6 ini bisa update ke Android 10 hingga MIUI 12 ya, benar. Cuma di sini ini HP yang gue pegang ini HP custom ROM, jadi versi MIUI-nya itu ke versi MIUI OLED ya, yang dulu ya. MediaTek Helio P22. Kira-kira menurut kalian masih lancar gak ya digunakan untuk pemakaian game-game berat? Oke, nah di sini untuk versi MIUI kan ini kan versi MIUI ya, bener. Gue coba pakai main ML ya, gimana ya, ngeprem cok. Jadi lah no komplain kalau untuk penggunaan game-game berat. Dan beda lagi kalau kita penggunaan biasa aja kayak Facebook ya, ini YouTube juga ini masih bisa. Cuma di sini untuk aplikasi YouTube bisa kalian lihat coy. Lumayan ada delay-delay dikit-dikitan. Sama di sini juga gue buka aplikasi Shopee yang dulunya itu simple, cuma di sini agak berat ya. Oke, nah tapi di sini untuk penggunaan Facebook WA ini masih gimana ya, masih lancar lah. Karena di sini juga HP ini gue coba pakai beberapa hari ya. Nah, kalau untuk penggunaan game-game ringan, ya HP ini bisa direkomendasikan buat bocil-bocil FF, coy. Itu untuk pemakaian game offline, ya ini masih bisa direkomendasikan, coy. Bukan direkomendasikan sih, masih bisa digunakan lah gitu intinya. Soalnya masalah rekomendasi atau enggaknya itu tergantung orangnya, cuy. Kalau gue ya fan-fan aja, meskipun RAM 2 ya, gitu, coy. Oke, nah tapi buat kalian yang penasaran untuk performa HP Xiaomi Redmi 6 ini bermain Mobile Legends, nanti di sini gue akan buatin videonya cuy. Tapi di video terpisah. Nanti gue juga kasih tahu ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dan tekan loncengnya jangan lupa ya, tekan subscribe dan ring-ringnya. Oke, lanjut. Oke, kita langsung lanjut ngomongin soal kameranya. Nah, di sini kita ngomongin soal kamera depannya dulu. Nah, untuk kamera depannya HP ini cuma dibekali dengan satu buah kamera aja. Nah, untuk resolusinya cuma 5 megapiksel aja. Cuma 5 megapiksel cuy. Kira-kira untuk hasilnya gimana nih? Nah, untuk hasilnya bentar dulu, di sini gue akan jelasin videonya dulu. Nah, untuk resolusi videonya cuma bisa tembus sampai 1080p 30 fps. Oke, lanjut ke kamera belakangnya. Oke, nah di bagian belakang HP ini dibekali dengan dua buah kamera. Yang pertama itu 12 megapiksel, ini yang gede buletannya, sama 5 megapiksel depth sensornya. Nah, untuk resolusi videonya ini sama persis dengan kamera depan, yaitu 1080p 30 fps, coy. Oke, nah untuk hasilnya, bentar dulu, di sini gue akan jelasin soal baterainya dulu, coy. Oke, untuk soal baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang lumayan kecil di tahun sekarang. Cuma tahun dulu itu beda lagi, coy. Yakni 3000 mAh. Ya, 3000. Nah, di sini kalau gue coba dalam beberapa hari. Nah, di sini gue ngecas paling 3 kali sehari ya untuk pengecasannya. Karena apa? Karena ya lumayan apa cuy, menguras sih untuk aplikasi-aplikasi sekarang ya. Cuma kalau tahun dulu itu gue kan pernah beli seri Redmi 6A ya, itu pun tahun anyar-anyaran perilisan HP-nya coy. Itu paling gue pakai ya bisa satu hari satu kali ataupun dua kali dalam satu hari cuy, gitu ya. Jadi kalau dulu kan itu irit. Karena tahun sekarang itu aplikasi lebih berat lagi, untuk sistemnya juga berat. Jadi untuk performa baterainya juga ya pasti lumayan cuy. Harus yang gede-gede ya gitu. Oke, kemudian yang terakhir ya hasil jepretan dan hasil rekaman video kamera belakang Xiaomi Redmi 6-nya. Cekidot.
Oke, dan untuk hasil kamera belakang Xiaomi Redmi 6-nya coy. Nah, menurut kalian gimana nih untuk hasilnya ya? Oke. Oke, di sini untuk cuacanya ini cuaca penghujan ya. Jadi untuk pencahayaan ini agak kurang coy, soalnya nggak ada matahari ya. Oke, tapi di sini untuk hasilnya kalau menurut gue sih ini lumayan bagus cok. Untuk saturasi warnanya ini kena. Kemudian untuk saturasi untuk kefokusan bisa kalian lihat ya. Ini lumayan bagus coy. Ya masih lumayan mantap ya. Oke, dan untuk hasil kamera depan Xiaomi Redmi 6-nya cuy. Ini resolusinya itu 5 megapiksel. Tapi di sini untuk hasilnya bisa kalian lihat ya. Ini lumayan bagus coy. Oke, ini lagi di persawahan ya. Habis turun hujan jadi untuk cahaya mataharinya ini agak kurang coy. Di sini untuk sesuai ketajaman